Hasil meeting FAM mendadak, NAFC dan NFIFA resmi dibubarkan. Datuk Hamidin, ternyata uang kami gak cukup. Netizen, makanya bro sadar diri. Jepang dan Korea aja gak bisa buat AFC baru, apalagi kalian. Akhirnya, bukan karena dijatuhkan, bukan karena dihentikan paksa, tapi runtuh karena satu hal yang dari awal sebenarnya sudah membayangi realitas. Setelah semua drama panjang, pernyataan berani, dan ambisi besar yang sempat bikin panas suasana sepak bola Asia, keputusan dari FAM ini seperti penutup yang pelan, tapi menghantam keras. NAFC dan NFIFA resmi dibubarkan. Dan yang bikin makin kena, alasannya bukan konspirasi, bukan tekanan politik, tapi sesederhana, uangnya gak cukup. Kalau kita lihat lagi perjalanan cerita ini dari awal, sebenarnya arahnya sudah terasa berani banget. FAM sempat tampil dengan kepercayaan diri tinggi, membawa narasi bahwa mereka tidak lagi ingin tunduk pada sistem lama. Ada nada perlawanan, ada kesan ingin menciptakan ekosistem baru yang katanya lebih adil, lebih independen. Bahkan sempat muncul klaim kalau beberapa negara siap diajak bergabung, termasuk kekuatan-kekuatan besar Asia. Di titik itu, banyak orang mulai penasaran, ini serius atau cuma gertakan? Masalahnya bikin federasi tandingan itu bukan kayak bikin turnamen lokal atau kompetisi eksibisi. Ini levelnya sudah menyentuh struktur global sepak bola. Artinya, semua harus dibangun dari nol. Regulasi, sistem kompetisi, kalender pertandingan, hingga legitimasi internasional. Dan dari semua itu, ada satu hal yang gak bisa diakalin, biaya. Ini bukan sekedar besar, tapi konsisten dan jangka panjang. Lo harus siap bukan cuma buat launching, tapi buat bertahan bertahun-tahun ke depan. Disinilah letak kesalahan paling fatalnya. Dari luar proyek ini kelihatan ambisius, tapi ketika masuk ke dalam, ternyata fondasinya belum cukup kuat. Mungkin mereka punya gambaran besar, mungkin mereka punya semangat, tapi ketika bicara angka, semuanya mulai goyah. Biaya operasional, dukungan sponsor yang belum pasti, potensi hak siar yang belum jelas, sampai kebutuhan untuk meyakinkan klub dan negara lain, semua itu jadi beban yang terus menumpuk. Dan ketika Datuk Hamidin akhirnya ngomong langsung, ternyata uang kami gak cukup, itu seperti membuka semua yang selama ini ditutup rapat. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Karena itu berarti semua yang selama ini dibangun, ternyata belum benar-benar siap. Bukan gagal di tengah jalan, tapi memang dari awal sudah berjalan di jalur yang terlalu berat untuk ditanggung. Reaksi netizen pun langsung meledak. Banyak yang berasa ini sudah bisa ditebak. Bahkan dari awal, skeptisisme sudah tinggi. Ada yang bilang ini terlalu nekat. Ada yang menganggap ini cuma bentuk emosi sesaat yang dibungkus ambisi besar. Dan ketika akhirnya bubar, komentar-komentar pedas langsung bermunculan. Jepang dan Korea aja gak bisa buat AFC baru, apalagi kalian. Kalimat itu mungkin terdengar merendahkan, tapi di sisi lain, itu refleksi dari realitas sepak bola di Asia. Karena kalau kita bandingkan, negara seperti Jepang dan Korea Selatan punya infrastruktur, finansial, dan pengaruh yang jauh lebih kuat. Tapi mereka tetap memilih bermain di dalam sistem yang sudah ada, memperkuat posisi mereka dari dalam, bukan mencoba membangun dari nol. Dan di situ, langkah FAM terlihat seperti lompat terlalu jauh tanpa pijakan yang cukup kuat. Selama perjalanan proyek ini, sebenarnya sudah banyak tanda-tanda yang bisa dibaca. Respon dari negara lain yang cenderung dingin, tidak adanya dukungan konkret yang benar-benar kuat, hingga tekanan dari FIFA dan AFC yang semakin jelas. Tapi entah karena keyakinan atau karena sudah terlanjur jauh, FAM tetap melanjutkan, sampai akhirnya mereka sendiri yang harus berhenti. Kalau kita lihat lebih dalam, tekanan dari FIFA bukan sekedar ancaman kosong. Ketika sebuah federasi mulai bicara soal keluar dan membentuk sistem tandingan,
itu sudah masuk ke wilayah yang sangat sensitif. Sanksi bisa datang, pengakuan bisa dicabut, dan dampaknya bukan cuma ke federasi, tapi juga ke pemain, klub, bahkan supporter. Ini bukan permainan kecil, ini menyangkut masa depan sepak bola satu negara. Dan di titik ini, mungkin FAM mulai sadar bahwa resikonya jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bukan cuma soal uang yang habis, tapi juga soal reputasi yang bisa hancur. Karena kalau mereka lanjut tanpa dukungan yang cukup, mereka bisa terisolasi, tidak diakui, tidak punya lawan kompetitif, dan akhirnya justru merugikan sepak bola mereka sendiri. Makanya keputusan untuk membubarkan NAFC dan NFIFA ini, meskipun terlihat seperti kekalahan, sebenarnya bisa juga dilihat sebagai langkah penyelamatan. Daripada terus berjalan ke arah yang semakin berbahaya, mereka memilih berhenti, mundur satu langkah untuk menghindari jatuh lebih dalam. Yang jadi menarik sekarang adalah apa selanjutnya. Karena setelah semua ini, FAM tidak bisa begitu saja kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Hubungan dengan AFC sudah sempat panas, posisi di mata FIFA juga sudah tidak sekuat dulu. Mereka harus membangun ulang kepercayaan, baik dari dalam maupun dari luar, dan itu bukan proses yang cepat. Di sisi lain, cerita ini juga memberikan pelajaran besar, bahwa dalam sepak bola, ambisi saja tidak cukup. Lo butuh perencanaan matang, dukungan finansial yang kuat, dan strategi jangka panjang yang realistis. Tanpa itu, bahkan ide sebesar apapun bisa runtuh dalam waktu singkat. Dan mungkin yang paling terasa dari semua ini adalah kontrasnya. Dari yang awalnya penuh percaya diri, penuh klaim besar, sampai akhirnya ditutup dengan satu kalimat sederhana, ternyata uang kami gak cukup. Itu seperti mengingatkan kita bahwa di balik semua narasi besar, pada akhirnya semuanya akan kembali ke realitas. Kalau kita bayangkan sejenak gimana kalau mereka tetap lanjut, kemungkinan terburuknya cukup jelas. Kompetisi tidak berjalan stabil, klub kesulitan, pemain kehilangan panggung, dan pada akhirnya seluruh ekosistem sepak bola mereka bisa runtuh. Jadi dalam konteks itu, keputusan ini mungkin pahit, tapi perlu. Sekarang NAFC dan NFIFA tinggal jadi cerita. Cerita tentang ambisi besar yang mencoba menantang sistem, tentang keberanian yang mungkin terlalu jauh, dan tentang realitas yang akhirnya menang. Ini bukan sekedar berita bubarnya sebuah organisasi, tapi juga gambaran bagaimana sebuah visi bisa runtuh ketika tidak didukung fondasi yang cukup kuat. Dan mungkin di balik semua ini, ada satu pelajaran sederhana yang bisa diambil, bahwa dalam sepak bola, dan mungkin juga dalam hidup, bukan cuma soal seberapa tinggi kita bermimpi, tapi seberapa siap kita menanggung konsekuensinya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju kalau NAFC dan NFIFA ini bubar? Dan apakah kalian melihat langkah Malaysia ini emang udah gak ada otak? Jangan lupa tinggalin komentar kalian.